It would have been bad. Last night they had total control. If we didn't have the military in there, the National Guard, and then we also sent in some Marines, we had some bad people. We have people, they look in your face and they spit right in your face. They're animals. And these are paid insurrectionists. These are paid troublemakers. They're agitators. Presiden Amerika Serikat Donald Trump seolah menunjukkan tangan besinya dalam menghadapi gelombang protes yang makin meluas di Los Angeles. Eskalasi besar itu mendorong pemerintah mengambil langkah keamanan tambahan dengan menerjunkan pasukan militer. Telah ada dua jenis pasukan yang diterjunkan oleh Donald Trump, yakni Garda Nasional dan Marinir. Masalahnya tindakan Trump itu melanggar wewenang yang seharusnya dipegang oleh negara bagian. Berbagai gugatan pun datang dari pemimpin negara bagian. AS pun harus membayar lebih mahal dengan diterjunkannya militer. Seperti apa langkah tangan besi Trump yang dilakukannya dalam menangani konflik di Los Angeles? Simak selengkapnya dalam video berikut. Setelah menerjunkan ribuan personel Garda Nasional AS, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memutuskan untuk mengirimkan 700 personel marinir ke Los Angeles pada Senin 9 Juni 2025. Langkah ini diambil menyusul pecahnya kerusuhan pasca operasi penggerebekan para imigran. Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan bahwa para marinir aktif dari Camp Pendleton akan dikirim ke Los Angeles. Mereka akan bertugas menjaga keamanan gedung dan agen federal di tengah situasi yang memanas. Jumlah marinir yang akan dikerahkan awalnya ada sebanyak 500 orang, namun kemudian pejabat tersebut mengatakan jumlahnya diperbarui menjadi 700 personel. Pihak militer Amerika Serikat pun turut mengonfirmasi pengiriman 1 batalion infanteri ke kota terbesar kedua di Amerika Serikat itu. Mereka mengatakan pengaktifan marinir dimaksudkan untuk membantu mendukung badan federal utama. Seorang pejabat pemerintahan Trump mengatakan para prajurit itu akan bertindak hanya untuk mendukung Garda Nasional dan penegak hukum lainnya. Sebelumnya Trump juga telah mengisyaratkan bahwa ia terbuka untuk mengerahkan marinir ke Los Angeles. Selain mengerahkan marinir, Trump sudah lebih dulu mengirim 4.000 pasukan Garda Nasional. Trump juga memberi wewenang kepada Hexet untuk menggunakan pasukan federal reguler sebagaimana diperlukan untuk menambah tugas unit Garda Nasional yang difederalisasikan. Sebagai informasi, Garda Nasional adalah pasukan cadangan yang sering diterjunkan dalam bencana alam dan kadang dalam kerusuhan sipil. Trump menyebut jika ia tidak mengerahkan militer, maka situasi di Los Angeles akan menjadi bencana. It would have been bad. Last night they had total control. If we didn't have the military in there, the National Guard, and then we also sent in some Marines, we had some bad people. We have people, they look in your face and they spit right in your face. They're animals. And these are paid insurrectionists. These are paid troublemakers. They're agitators. Selanjutnya ketika ditanya sampai kapan pasukan tersebut akan tetap berada di Los Angeles, Trump tegas menjawab sampai tidak ada bahaya. Until there's no danger. It's easy. Look, it's common sense. You ask me that question. When there's no danger, they'll leave. You would have had a horrible situation had I not sent them in. Horrible. You'd be reporting on a lot of death and a lot of destruction that's not going to take place. I think if you look, every night it got less and less. They were met with very strong force, the bad people, the bad, sick people that do what they do. But these are paid people in many cases, not in all cases, but in many cases. And they really are, they're agitators. Trump juga mengompori prajurit AS dalam pidatonya di Pangkalan Angkatan Darat Fort Bragg, Carolina Utara, Selasa 10 Juni 2025. Dia menggambarkan Amerika saat ini menghadapi invasi dan pelanggaran hukum oleh negara dunia ketiga. Ia menambahkan apa yang terjadi di California adalah serangan besar-besaran terhadap perdamaian, tertiban umum, dan kedaulatan nasional. Sebelumnya, Gubernur California Gavin Newsom mengatakan menurut informasi yang diterimanya, marinir hanya dipindahkan ke pangkalan yang lebih dekat ke Los Angeles
dan secara teknis tidak dikerahkan ke jalanan. Hanya saja menurut kantor gubernur California, pemerintah sudah mobilisasi cabang militer AS yang terbaik untuk melawan warga negaranya sendiri. Di lain sisi, Newsom dan Jaksa Agung California, Rob Bonta, mengumumkan bahwa negara bagian tersebut telah mengajukan gugatan hukum yang menentang keputusan Trump untuk mengerahkan Garda Nasional ke Los Angeles. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, and seamstresses. That's just weakness masquerading as strength. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people, all of our people, including in the courts. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city. Today, we sought an emergency court order to stop the use of the American military to engage in law enforcement activities across Los Angeles. Seharusnya kewenangan hukum yang digunakan Trump untuk mengerahkan Garda Nasional memerlukan persetujuan gubernur negara bagian. Namun hal itu tidak dilakukan Trump. Trump juga disebutnya menyerang demokrasi. This isn't just about protests here in Los Angeles. When Donald Trump sought blanket authority to commandeer the National Guard, he made that order apply to every state in this nation. This is about all of us. This is about you. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. Ketegangan antara Donald Trump dengan Gavin Newsom pun tak terelakkan. Setelah saling serang melalui pernyataan, Presiden Amerika Serikat itu menyatakan dukungannya terhadap penangkapan Newsom. Dukungan itu disampaikan Trump saat ia ditanya apakah setuju dengan pernyataan Kepala Penegakan Imigrasi Tom Homan yang mengancam akan menangkap pejabat negara bagian apabila menghalangi razia imigrasi federal pada Senin 9 Juni 2025. Trump menyebut Newsom senang dengan publisitas sehingga penangkapan itu merupakan hal yang bagus. Trump juga menyebut Newsom telah melakukan pekerjaan yang buruk. Ketika suara protes dibalap derap sepatu tentara, demokrasi diuji di tanahnya sendiri. Trump bicara soal bahaya, tapi lupa bahwa kekuatan tak selalu berarti kuasa. Ketika marinir dikerahkan, bukan hanya jalanan yang gaduh, hukum pun retak, wewenang pun ditabrak. Berbagai gugatan mengalir, perlawanan bersuara. Ini bukan semata soal keamanan, tapi juga soal siapa yang berhak memutuskan. Sebab ketika aparat dikerahkan menghadapi warga sipil, muncul pertanyaan soal batas antara menjaga ketertiban dan membatasi kebebasan. Ini bukan hanya soal tindakan, tapi juga soal kepercayaan. Apakah langkah ini masih dalam koridor hukum atau mulai bergeser dari semangat demokrasi itu sendiri? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.